Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Sina yang lelah tertidur di ruang tunggu. Tiba-tiba ada yang membangunkannya. Nona, kakak Ada sudah sadar. Anda bisa menemuinya, ucap suster itu. Terima kasih, suster. Sina masuk ke dalam. Dipandangnya wajah gadis itu. Terima kasih sudah menolongku. Namaku Nina. Dan namamu? Aku Sina. Kau pasti ingin menanyakan bagaimana bisa aku terluka, benar kan? Sina mengangguk. Akan kuceritakan setelah kita keluar dari rumah sakit ini, ucap Nina sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Kruyuk suara perut Sina. Apa kau belum makan? Iya, aku terlalu mengkhawatirkanmu sampai aku lupa untuk mengkhawatirkan diriku sendiri. Hahaha, sana pergi dulu. Isi perutmu yang kelaparan itu. Aku pergi dulu. Oke. Miko sudah berada di kota P. Dia segera menyuruh anak buahnya untuk mencari Sina ke setiap sudut kota itu. Bagaimana Dimas? Apakah bisa melacak keberadaan Sina? Maaf tuan, di kota ini tidak ada CCTV sama sekali. Kita tidak bisa merantasnya. Saya sudah masuk ke beberapa penggunaan aplikasi dari perusahaan kita, tapi tidak ada yang pernah bertemu Nona Sina. Baiklah, kali ini kita hanya bisa mengandalkan kejelian anak buah kita untuk mencari Sina. Anak buah Miko menyebar ke seluruhan desa yang ada di kota itu. Pakaian serba hitam membuat setiap orang yang melihat menjadi ketakutan. Sina yang sedang makan itu melihat segerombolan orang seperti penjaga di rumah Miko. Bagaimana ini? Kenapa bisa Tuan Miko menemukanku secepat ini? Bahkan aku baru kabur selama 1 hari. Bagaimanapun caranya, aku tidak boleh tertangkap. Sina berjalan menuju sebuah butik khusus untuk anak sekolah. Sina membeli seragam sekolah dan dia langsung mengganti pakaiannya dengan pakaian anak sekolah. Tubuhnya yang kecil membuat dia terlihat benar-benar seperti anak SMA. Sina membeli rambut palsu dengan poni hampir menutupi mata. Dia membeli kacamata besar dan memakainya. Dia benar-benar terlihat seperti anak SMA yang kutu buku. Dia berjalan dengan santainya melewati para bodyguard Miko yang sedang mencarinya. Tidak ada satupun yang mengenalinya. Sina berjalan sampai rumah sakit. Dibukanya ruangan Nina. Nina terkejut. Hampir saja Nina berteriak. Tapi sebelum berteriak, Sina mengarahkan jari telunjuknya ke bibir seakan memberikan isyarat untuk diam. Ini aku, Sina. Hah? Nina terkejut. Apa benar kau Sina? Sina mengangguk. Nanti aku ceritakan. Kita harus segera pergi dari kota ini. Oke, aku juga sudah merasa pegal dengan tidur di rumah sakit selama 24 jam. Bagus. Sina melempar baju ke arah Nina. Pakailah, lalu kita pergi. Nina keluar dengan baju SMA. Apa kau gila? Umurku sudah 25 tahun. Apa aku masih pantas menggunakan baju anak SMA seperti ini? Diam saja, ikuti caraku. Aku tidak mau tertangkap karena kamu, ucap Sina. Baiklah, aku akan menikmati penyamaran ini. Nina melirik Sina. Sebenarnya kamu itu siapa, Sina? Pertama melihatmu, kupikir kau adalah wanita yang lemah. Gumam Nina dalam hati. Sina dan Nina berhasil meninggalkan kota itu. Mereka kini berada di kota yang lumayan lebih maju dari kota sebelumnya. Sina dan Nina menyewa sebuah apartemen kecil untuk sementara mereka tempati. Di situ mereka mulai berbagi cerita. Sina menceritakan semua tentang dirinya tanpa ada yang terlewatkan. Apa? Jadi kau kabur dari suamimu? Tapi bagus juga kau kabur. Mendengar ceritamu, rasanya aku ingin menghajar suamimu itu, ucap Nina geram. Sekarang giliranmu, ceritakan bagaimana bisa kau mendapat 3 luka tembak sekaligus. Nina mengatur nafasnya. Sebenarnya aku adalah seorang bajak laut. Hah? Apa? Bajak laut? Maksudmu kau anggota mafia? Tanya Sina ragu-ragu. Ya, aku adalah salah satu orang kepercayaan dari pemimpin Kraken. Kraken? Orang kepercayaan? Ya Tuhan, kenapa aku persulit hidupku? Lepas dari Miko, kenapa aku harus terlibat dengan anggota penguasa dunia bawah? Apa ini takdirku untuk bisa bertemu ibu atau kakakku?
ucap Sina dalam hati. Jadi kenapa kamu bisa kena luka tembak? Ucap Sina serius. Sebenarnya ini rahasia Kraken, tapi karena kamu adalah penyelamatku, aku akan menceritakannya padamu. Ceritakan, terlihat Sina sangat antusias. Jadi sekarang di Kraken sedang ada perebutan kekuasaan. Kandidat wanita terkuat yang ada di Kraken akan menjadi penerus Nyonya. Sampai ucapan Nina terpotong. Sampai apa? Sina makin penasaran. Sampai kebenaran terungkap. Kebenaran? Ya, kebenaran bahwa Nyonya Kamil punya anak perempuan yang dia berikan kepada mantan suaminya. Bagaimana mereka bisa tahu kebenarannya? Ya, itu. Karena beberapa hari lalu anak dari Nyonya Kamil mendatangi Paman Farhan, orang kepercayaan Nyonya. Tapi sialnya, ada yang mengetahui pertemuan itu dan sekarang air mata Nina mulai mengalir. Dan sekarang, kenapa Nina kamu menangis? Dan sekarang Paman Farhan sedang koma karena dia melindungi jati diri anak Nyonya kami. Aku yang menemukan dan membawa Paman Farhan ke rumah sakit. Kini aku jadi incaran mereka, karena Paman Farhan memberitahuku bahwa anak Nyonya membawa liontin oktopus yang diberikannya pada anak Nyonya. Dan sekarang aku harus menemukan anak Nyonya itu sebelum para kandidat menemukannya dan membunuhnya. Jadi karena itu kamu kena tembak hari itu. Sina bergidik ngeri. Bagaimana kalau mereka semua tahu aku putri dari pemimpin Kraken, bisa mati mengenaskan aku. Untung kalungnya aku taruh di rumah Tuan Muda Miko, ucap Sina dalam hati. Iya Sina, kali ini orang dari Nyonya dan Tuan Muda Sina sedang berusaha mencari nona muda kami. Dan aku adalah orang kepercayaan Tuan Sinet. Tuan Sinet? Tuan Sinet adalah kakak dari nona muda. Tapi karena Kraken dipimpin oleh wanita, jadi Tuan Sinet hanya menjadi wakil pemimpin saja. Tapi kekuasaannya meliputi dunia bawah dan juga perusahaan ternama di dunia. Sina terheran-heran. Jadi Tuan Sinet berada di pihak adiknya? Ya, tentu saja. Tuan Sinet sayang menyayangi adiknya. Setelah dia tahu bahwa dia memiliki adik, dia langsung mengarahkan seluruh bawahannya untuk mencarinya. Tapi sialnya, dia tidak memiliki petunjuk apapun. Kenapa tidak tanya ibunya? Nyonya kini sedang jatuh sakit. Maka dari itu, sekarang Kraken dalam keadaan darurat. Perebutan kekuasaan tak bisa terelakkan. Jadi Nyonya kalian sedang sakit? Apa ibuku sedang sakit? Tapi kenapa hatiku ngilu mendengarnya? Meski aku tak pernah melihat sosoknya, tapi aku takut kehilangannya, ucap Sina dalam hati. Sina, apa kau baik-baik saja? Melihat Sina yang mengamuk. Ya, aku baik-baik saja Nina. Syukurlah. Besok aku akan kembali ke kota es tempat Paman Farhan dirawat. Apa kau bisa menjaga dirimu sendiri? Tenang saja. Walau aku tidak bisa berkelahi sepertimu, tapi otakku ini sangat encer. Aku bisa menangani masalah dengan akalku. Kau jangan khawatir, kau harus menjaga pamanmu itu. Ya, terima kasih Sina. Kelak aku akan membalas kebaikanmu yang telah menolongku. Kau jangan pergi dari kota ini. Aku pasti akan kembali ke sini untuk menemuimu. Aku menunggumu. Nah, Nina, kau tidak memiliki uang kan? Ini, pakailah dulu uangku. Tapi Sina, jika aku membawa uangmu, bagaimana nanti kau bertahan hidup? Tenang saja, belum aku kabur, aku sudah membeli perhiasan yang mahal untuk aku bertahan hidup, menunjukkan kalung dan cincin yang ia pakai. Kau memang begitu cerdik, meski kau tak tahu berkelahi, tapi kau mahir membuat strategi. Hahaha, ya mungkin ini sudah bakat alamiku, ucap Sina yang membuat Nina gemas padanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah!